Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Secara khusus kami menyapa dengan sukacita bagi kita sekalian yang stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Saat ini kita bersama-sama diberi waktu oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Di dunia ini ada begitu sangat banyak jalan, dan dunia ini begitu banyak menawarkan jalan-jalan yang kelihatan begitu menarik perhatian, begitu nikmat, tetapi jalan-jalan tersebut semuanya mengecewakan, karena jalan tersebut tak akan pernah membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Yesus menawarkan jalan karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga kita meresponnya dengan baik dan kita boleh bersama-sama berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup itu. Yesus menawarkan kepada kita sekalian. Olehnya, mari kita dengan sukacita menyambutnya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, dan mari kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Ya Allah, kekasih Bapa di dalam surga, Allah yang setia menuntun kehidupan kami. Sering kami salah jalan, kehilangan arah, dan jalan kami semakin jauh daripada-Mu. Kami cenderung mengikuti kata hati dan keinginan kami, sehingga dalam kelemahan dan keterbatasan itu kami terus terbawa arus, sehingga kami makin tersesat. Olehnya Tuhan, dalam kesempatan saat ini kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan tetap menuntun kami, agar jalan kami benar-benar seperti yang Tuhan inginkan boleh kami lalui. Dan tuntun kami ke jalan-Mu, jalan kebenaran dan hidup itu. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati lagi lawatan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, layakkan kami, tuntun kami sekalian, ampuni kami, dan mampukan kuatkan kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Seperti itu firman Tuhan. Kita bersukacita atas anugerah ini. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan kita semuanya. Mari kita merenungkan tema binasa atau hidup kekal. Binasa atau hidup kekal. Dua pilihan, mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau hidup kekal atau sebaliknya kita mau cenderung untuk hidup dalam kebinasaan. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang cukup familiar di telinga kita.
Judulnya ada dua jalan. Kita nyanyikan bersama. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar susah, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berguling. Dua pilihan. Apakah kita mau jalan yang lebar? Apakah kita ingin jalan yang sempit? Jalan yang lebar terasa nikmat, begitu sangat kita nikmati, tetapi ingat, itu menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit terasa sesak, tidak nyaman, tetapi membawa kita kepada hidup yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Kata pepatah, banyak jalan ke Roma. Untuk mencapai sebuah tujuan, banyak cara yang bisa kita lakukan, bisa kita tempuh, bisa kita upayakan. Dan apapun jalannya, dalam pandangan seperti itu kita akan tiba pada tempat yang sama. Dalam ilmu teologi agama dalam paham inklusivisme, dalam kerangka menghargai dan melihat bahwa yang lain juga punya kebenaran, agama diibaratkan seperti jalan untuk menuju pada tujuan akhir hidup kita. Ada begitu banyak agama, tetapi tujuannya tetaplah ke sorga, ke hidup yang kekal, ke kehidupan yang baka. Benarkah demikian? Apakah juga menuju ke surga kita bisa menempuh banyak jalan? Apakah bisa kita menempuh jalan kiri dan kanan? Apakah kita bisa menempuh jalan ini dan itu toh sama saja? Kita akan sampai pada tujuan akhir hidup kita. Keselamatan yang pasti, kehidupan baka, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga perlu menghargai keberadaan dan keyakinan yang lain. Tetapi mari belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata akulah, ini sebuah kalimat penegasan, bukan pilihan. Penegasan dalam kepastian. Yesus sendiri menyampaikan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bunyinya, nadanya, ya, majas bahasanya memperlihatkan bahwa ada sikap tegas, penegasan yang diperlihatkan lewat ini bahwa Yesuslah, tidak ada pilihan yang lain. Nggak ada pilihan yang lain. Kalau mau kita hidup benar, kalau mau kita memiliki hidup yang kekal, kalau ingin kita memiliki kehidupan yang baka itu, hanya satu cara. Melalui Yesus atau tidak. Toh kalau ini adalah pilihan kepada kita, mana yang akan kita pilih? Melalui Yesus atau tidak? Jikalau tidak melalui Yesus, jelas apa yang akan kita tuai, apa yang akan kita dapatkan. Melalui Yesus lebih jelas bahwa kita akan mendapatkan
kehidupan yang kekal, dan kita akan sampai kepada Bapa. Ini khotbah ini, teks ini berbicara tentang rumah Bapa, dan Yesus sedang mempersiapkan itu untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, mendengar pengajaran Yesus ini, ada murid Tuhan yang merasa gelisah melihat keberadaan hidupnya. Dia adalah Thomas, ya. Dan dalam hal itu Thomas bertanya dalam kebingungannya, dalam ketidakpahamannya, Yesus sedang mau kemana? Padahal Yesus sedang memberitahukan dirinya bahwa dia akan mempersiapkan sebuah tempat, kehidupan yang pasti, kehidupan yang kekal. Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran itu, dalam ketidakpahaman, maka Thomas bertanya, bagaimana itu? Tentang apa itu? Dia dalam kebingungan. Dan ketika Yesus pergi, dia membayangkan dia tidak akan tahu apa yang akan dilakukan. Dalam keingintahuannya, dalam keresahannya, dalam kegelisahannya, ia minta sebuah kepastian kepada Yesus. Lalu apa yang Yesus katakan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ternyata untuk sampai ke sorga, Yesus menegaskan bahwa jalan itu adalah dirinya sendiri. Dia tidak hanya menunjukkan ini loh jalannya, tetapi dia menunjuk saya jalannya, tidak ada yang lain. Jadi dengan percaya kepada dia, kita menerima jalan itu, dan kita siap menerima, menjalani jalanan itu, dan otomatis kita akan sampai ke sana. Nah, menariknya, jalan apa? Seperti jalan apa itu? Jalan yang bagaimana itu? Dikatakan jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Menarik, dalam teologi Yohanes mempelajari tentang istilah yang dipakai oleh Yesus dalam teks ini. Dia adalah jalan, dan jalan yang seperti apa? Jalan kebenaran. Nah, dalam teologi ini ternyata ia ingin menegaskan, melihat bahwa semua orang ingin benar. Semua orang ingin hidup benar. Tetapi apakah manusia bisa benar di hadapan Tuhan? Itu yang persoalan. Nah, dalam kebingungan, dalam keadaan seperti itu, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah kebenaran. Bisakah setiap manusia dibenarkan di hadapan Tuhan? Kalau kita lihat teologi Yohanes, gak ada jalan lain, gak ada cara lain selain dibenarkan. Nah, ternyata mengikut Yesus, menempuh jalan itu, kita akan dibenarkan. Yang membenarkan siapa? Kristus sendiri. Lalu syaratnya, syarat untuk mendapatkan keselamatan itu apa dan bagaimana? Ya, harus dibenarkan. Nah, sementara cara kita, apa yang akan kita lakukan, tidak akan pernah bisa membuat kita tiba pada sebuah titik kesempurnaan bahwa kita itu benar. Tidak bisa. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah membuat diri kita benar atau dibenarkan. Tetapi hanya oleh anugerah, sehingga Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada cara lain. Ini agak eksklusif, tetapi begitulah dalam pengajaran teologi tentang keselamatan di dalam Yesus, nadanya seperti itu karena memang tidak ada jalan lain. Jalan lain-lain ada tersedia, tetapi akan membawa kita pada kebinasaan. Nah, pilih mana sekarang? Mau hidup binasa atau mau hidup yang kekal? Pilihan tergantung kepada kita. Tetapi dalam Yesus ada sebuah kepastian bahwa di dalam Dia
kita akan mendapatkan kebenaran itu, kita akan mendapatkan hidup itu, dan kita akan mendapatkan kepastian, keselamatan di dalam Kristus. Hidup bukan kebinasaan. Dan itu adalah dambaan setiap orang. Sebuah kepastian, kehidupan kekal dan keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semuanya sudah Tuhan anugerahkan. Nah, kita yang sudah menerima keselamatan, nyatakan keselamatan itu, kebenaran itu, dan kehidupan yang kekal itu dalam hidup kita. Sekalipun terkadang perjalanan hidup kita terasa berat, terasa sesak, tidak nyaman. Suatu ketika hidup kita akan berakhir. Semua kesesakan, ketidaknyamanan, dan apapun namanya, bagi setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, akan ditibakannya pada akhir perjalanan hidupnya di sebuah tempat yang baka, sorga kekal. Yesus sudah di sana. Dia tahu jalannya, dan suatu ketika dia akan datang menjemput kita. Maka siaplah Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik atau tidak baik keadaan kita, baik atau tidak baik waktunya nanti, yang jelas kita harus tetap siap sambil terus menempuh jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan itu kepada kita. Berbahagialah karena anugerah yang luar biasa itu. Soli Deo Gloria. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian, Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan
Puji syukur kepadanya atas semua yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita malam hari ini. Mari kita bersuka cita, mari kita bersyukur, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, lawatanmu, kehadiranmu benar-benar memberikan sukacita dan kepastian di dalam Kristus. Ada kepastian yang sungguh karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada keraguan lagi bagi kami untuk terus percaya dan menyerahkan hidup kami, siap menjalani jalan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan mampukan kami agar kami tetap setia, bahkan setia sampai akhir hidup kami. Tuhan berkati kami seterusnya, berkati jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami, berkati tetangga-tetangga kami, juga keluarga kami, anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan, seluruh majelis gereja dan pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda Tuhan yang Tuhan pakai malam hari ini. Berkati mereka. Dan sambil itu kami juga mendoakan semua jemaat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, hiburkan. Biarlah mereka tetap sabar, teguh menjalani hidupnya, sambil tetap percaya berharap kepada Tuhan. Bebaskan mereka dari semua penderitaan dan duka cita, pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Terlebih juga yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tak jemu-jemu kami doakan Ibu Diaken Yospin Lebang. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan tubuhnya yang lemah, berkati perawatan dan tindakan medikal. Kiranya harapan-harapan kami, kiranya mujizat Tuhan itu nyata bagi dirinya. Berdoa juga buat keluarga Bapak Kalak Mambaya yang berduka cita atas kepergian istri tercinta. Tuhan kuatkan, hiburkan bersama dengan anak-anak seluruh rumpun keluarga. Rencana pemakaman jenazah telah diberangkatkan tadi malam ke kampung, 2 malam yang lalu ke kampung halaman. Tuhan sertai mereka di sana dan satukan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan pemakaman jenazah ibunda atau istri tercinta. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pakai mereka selalu untuk terus memerintah kami dengan baik. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Sayangi kami, lindungi kami, kuatkan kami untuk terus berjalan pada jalan kebenaran dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan renungan malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kami tetap berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap setia sebagai anak-anak Tuhan dan tetap mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan tetap berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Jadilah berkat. Selamat malam, sampai jumpa dan shalom.